kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Indonesia. Kayak ini salamnya FKUB ya. Tahu, jadi semua tidak berpanjang-panjang salam macam-macam tadi yang seperti Om Dir itu, teman-teman di FKUB langsung salam Indonesia. Iya, tahu FKUB enggak? Forum komunikasi umat beragama. Iya, isinya tokoh-tokoh umat beragama. Ya untuk menjaga kerukunan, yang memiliki silaturahmi dan sebagainya. Karena negara Indonesia itu kan negara yang dihuni oleh seluruh saudara kita dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dari berbagai paham paham kebangsaan dalam tanda kutip, meskipun sama-sama bangsa Indonesia, tapi paham kebangsaannya bisa beda-beda kan gitu. Ya, paham kebangsaan berbeda dengan bangsa ya. Kemudian juga dari bermacam-macam paham politik ya, yang kita tahu hiruk-pikuknya seperti apa sekarang Indonesia dari berbagai paham politik itu. Nah, maka FKUB itu menjembatani seluruh warga negara untuk supaya tetap rukun ya, damai, toleran, saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Kebetulan saya berkiprah juga di FKUB. Nah, adik-adik kita ngobrol santai saja ya, ngobrol santai saja tentang ji. Ji itu dari ngaji ya, yang tentu pemanahnya bukan sekedar ngaji agama, tetapi ngaji atau mempelajari ilmu secara umum. Nah, sebelum ke sana saya ingin menceritakan dulu latar belakang saya, masa kecil saya seperti apa, sambil nanti kita berbincang-bincang tentang ji itu ya. Jadi saya lahir di sebuah wilayah yang oleh orang Kudus disebut Kudus Kulon. Ya, Kudus Kulon. Mungkin Pak Budi sudah pernah menjelaskan tentang itu. Ya, Kudus Kulon. Kudus Kulon ini memang spesifik, ya, wilayahnya tidak begitu luas. Kemudian, oh gitu. Ya, pembatas dari Kudus Kulon ini kalau menurut catatan atau tutur kata dari para sesepuh itu jembatan Kalideres ke barat. Tahu jembatan Kalideres ya? Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat jembatan Kalideres? Pas ke SS ada jembatan. Nah, itu jembatan Kalideres. Jembatan yang diberi ornamen apa itu kan? Yaitu ke arah barat. Tetapi batasannya tidak terlalu ke utara, jadi tidak sepanjang kali itu gitu ya. Tidak sepanjang kali itu. Kalau tidak salah batasnya sampai di, kan tidak tahu apa, di sesi Candi masuk pendek ya, enggak ya? Iya, maksudnya di ya, Krandon sebagian ya, Krandon kemudian Kasiksan. Kira-kira kalau dari arah Masjid Menara sekitar berapa itu? 5 kilo mungkin ya, 5 kilo ke utara. Kemudian ke baratnya juga nggak terlalu barat, karena kalau ke arah barat ya Kudus Kulon benar sampai Kalimu itu benar-benar Kudus Kulon. Nah, saya lahir di Desa Kasiksan, cukupnya cukup kelurahan, kemudian apanya namanya Pak, di bawah Dukut apa ya? Kelurahan, desa, kemudian dukupnya namanya kelurahan, lalu tempat tinggal saya itu yang ada rumahnya nenek moyang saya itu namanya daerah Pasucen, begitu, Sucen atau Pasucen. Nama ini menjadi legenda sebenarnya. Jadi kenapa kok diberi nama Pasucen? Nah, ceritanya begini. Ini kan Anda harus tahu ya kan, karena Anda di Kudus harus tahu legenda lucu-lucu masa lalu yang diceritakan oleh masyarakat. Jadi dulu itu Sunan Kudus itu dalam dakwahnya
mendapatkan halangan dari Sunan Kedu namanya ya, Sunan Kedu. Panggilannya itu Sunan Kedu. Satu. Ya. Jadi yang agak menghalangi Sunan Kudus itu dalam berdakwahnya diceritakan bernama Sunan Kedu. Sunan itu tidak mesti Islam ya. Sunan itu gelaran untuk tokoh masyarakat. Ya. Nah, Sunan Kedu. Nah, karena ada perlawanan, kemudian mereka berdua bertarung. Orang katanya bertarung, perang kalau Islam. Ya, orang-orang Kudus kalau menjelaskan itu mereka perang gitu. Nah, di dalam perangnya Sunan Kedu ini naik tampa. Tahu tampa? Pernah melihat, pernah diajak orang melihat belum? Kopi itu. Yang dari bambu, bulat, lebar, gitu kan. Kemudian ini kadang-kadang dipakai untuk apa Pak? Membersihkan gabah pagi atau kopi. Nah, itu ada yang kecil, ada yang besar kan. Nah itu dia naik yang besar gitu, naik yang besar. Nah saya tidak tahu bagaimana pertempurannya, yang satu naik tamah, yang satu naik apa juga tidak jelas. Pokoknya diceritakan Sunan Kedu itu naik tamah gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita Sunan Kedu ini terjatuh, ya, terjatuh di sebuah daerah yang kemudian karena jatuh itu beliau jalannya miring-miring. Nggak kuat, sudah nggak sejak lagi jalannya, jadi sudah nggak bisa tegak, tapi dia jalannya miring-miring. Nah, daerah di mana dia jatuh dan kemudian berjalan miring-miring itu diberi nama Pereng. Pereng itu tempat tinggal saya sekarang gitu. Tempat tinggal saya sekarang namanya Pereng. Dia berjalan miring. Dan karena mungkin cederanya cukup berat, beliau berjalannya merambat-merambat. Tahu merambat ya? Merambat itu berjalan sambil berpegangan. Nah, tempat dia berpegangan itu namanya Prambatan sekarang, menjadi desa Prambatan. Nah, Pereng tempat dia jatuh itu salah satu dusun atau dukuh dari Prambatan itu. Lanjut cerita, dia tetap berjalan karena dia ingin menyerahkan diri pada sang pemenang gitu ya. Dia berjalan terus ke arah timur sampai ke suatu tempat yang sangat kotor ya, berlumpur, menjijikkan. Tempat itu sekarang namanya Jember. Jember itu kotor kan. Jember itu bahasa Jawa yang namanya kotor. Tapi sekarang Jember itu bukan tempat yang kotor, itu menjadi tempat menjadi daerah pertokoan ya, yang cukup ramai sekarang ini. Ya. Lalu dari Jember dia berjalan ke arah utara. Ya, kemudian belok ke kanan, ke timur. Nah, di situ ada sumur, dia mandi di situ. Karena dari tempat maka daerah tempat dia mandi disebut Pasukan. Tempat kelahiran saya sampai saya punya anak satu masih di situ di Pasukan. Nah, itu legenda masa lalu tentang nama Dukuh Pasukan. Kok bisa diberi nama Dukuh Pasukan ya? Karena dipakai untuk bersuci sebelum Sunan Kedu menghadap ke Sunan Kudus karena dikalahkan itu tadi. Nah, konon katanya mengapa kemudian Kudus menjadi kota keranting, menjadi produsen tembakau. Ini juga ada cerita sampingan dari pertempuran itu. Akibat dari kekalahan Sunan Kedu kemudian terjadi semacam ikrar. Udah kalau begitu produk dari kota Kedu, dari daerah Kedu yaitu tembakau bisa diolah oleh masyarakat Kudus menjadi rokok. Benar atau tidak tahu, yang jelas sekarang ini justru rokok terkenal itu dari Kudus, bukan dari daerah Kedu. Begitu ya? Kedu itu kan produsen tembakau. Kedu itu daerah Temanggung sekitarnya gitu ya Pak ya, wilayah Kedu, Wonosobo itu. Tapi di sana tidak ada produk rokok yang terkenal. Produk rokok justru ada di Kudus, yang di situ, yang di sini tidak ada perkebunan tembakau, tidak ada, adanya di daerah sana. Nah itu legenda, ya, benar dan tidaknya alam karena kita semua tidak tahu, tidak mengalami kehidupan semacam itu.
Nah kemudian adik-adik tentang ji, seperti apa sih kehidupan masyarakat Kudus Kulon dalam konteks ji tadi, ya. Saya masih ingat ketika saya masih SD, SMP itu, terutama aku SD yang sangat saya kenang itu adalah satu ketika saya selesai bermain-main dengan teman-teman di siang hari sampai sore, maka begitu terdengar azan asar, tidak lama setelah itu kita harus sudah mandi, dan itu menjadi semacam ritual wajib yang hampir tidak ada anak yang tidak melakukan. Ya, begitu terdengar azan maghrib itu sudah lama azan asar, tidak lama setelah itu kita berlarian pulang untuk mandi, ya, untuk mandi. Kalau kita tidak pulang, tidak mandi, apa kata orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita? Oke, nanti kalau kamu nggak segera mandi, kamu akan jadi Joko Tua. Tahu Joko Tua? Saya tahu. Perjaka tua. Perjaka tua. Jadi Joko Tua itu nggak nikah gitu, rapayu rapi kalau orang terus bilang nggak akan laku menikah. Sehingga meskipun itu guyon, tapi anak-anak juga kadang waktu itu mungkin maksudnya Joko Tua ya mau nggak ngerti Pak. Cuma kata Joko Tua itu kayaknya menakutkan gitu ya, ngomong memalukan, menakutkan gitu. Bayangan kita kalau menjadi Joko Tua itu menjadi orang yang tua tapi begini, macam gitu ya. Pokoknya takut lah anak-anak itu juga. Begitu azan asar terdengar, gak lama kemudian pada berlarian dari tempat bermain mandi. Nah setelah mandi ngapain? Mesti bersarung, ya, memakai sarung. Tentu berbaju jelas ya, bersarung, berbaju dan memakai kopiah, peci. Ya. Kemudian ngapain ya? Ya bisa saja dia keluar dari rumah kemudian ketemu teman-temannya lagi ya, atau di rumah nunggu waktu untuk sholat maghrib. Begitu ada maghrib terdengar, maka anak-anak yang sudah bersarung berpeci ini berlarian menuju masjid. Nah gitu. Nah lalu bisa ada dua pilihan setelah sholat maghrib di masjid itu. Pilihan pertama langsung pulang. Pilihan kedua tetap di situ tetapi ngaji, membaca Al-Quran. Ada yang ngajari, ada yang mundur di situ. Nah bagi yang pulang itu biasanya mereka-mereka yang belajar di sekolah-sekolah umum, yang ngajinya itu diubah ke pagi hari, ya bisa di subuh biasanya, di subuh kemudian ngaji. Maka dulu ketika saya kecil itu SD itu, kalau saya subuhnya bangunnya kesiangan, itu yang bangunin itu bukan orang tua kita, bukan bapak ibu, tetapi suara orang ngaji di masjid. Karena kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Jadi suaranya, bayangkan satu masjid ngaji bareng-bareng. Ya setelah itu meskipun nanti yang membaca guru itu satu-satu, tetapi yang kan tetap membaca. Nah, lalu bagaimana suasana ngaji itu? Adik-adik, mungkin kalau metode itu diterapkan di zaman sekarang, lari semua itu anak-anak. Mungkin ya, lari semua anak. Kenapa? Karena saya belajar membaca surat Al-Fatihah, bagi yang Muslim tentu tahu ya. Surat Al-Fatihah itu saya belajarnya sampai 3 bulan lebih, orang muda-muda gitu. Karena apa? Dianggap belum benar, belum fasih. Jadi apa saya contohkan, alhamdulillah itu harus cetok, hanya itu harus cetok. Alhamdulillah, padahal orang membaca ha itu, orang Jawa itu agak kesulitan kadang-kadang. Ya, orang Jawa kuno itu membaca ha itu ka. Alhamdulillah ya, bukan alham tapi alkam. Kalau Jawa kuno. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu orang Jawa kuno nggak bisa alamin, nggak bisa, bisanya ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin kalau orang Jawa kuno. Maka di masjid itu ditata betul supaya ngajinya itu benar. Dan kebetulan guru ngaji di Kudus Kulon yang sangat terkenal waktu itu kan Mbah Kiai Haji Arwani Amin ya, yang
kiai karismatik yang sampai sekarang belum ada penggantinya kayaknya ya. Jadi Pak Indra mengalami begitu, Al-Fatihah mudah-mudah gitu ya. Yang paling serem itu yang terakhir ya, walau dolin itu yang beragama Islam masih bisa gitu ya. Tetapi tidak semuanya bisa mengucapkan seperti itu ya. Kadang-kadang doanya itu udah pasif gitu ya. Itu makanya sampai 3 bulan. Itu sekedar belajar ngaji dalam pengertian membacanya ya. Belum lagi nanti kalau sudah mulai kajian-kajiannya. Nah, apakah anak-anak waktu itu sudah diajari dengan kajian-kajian? Diajari secara sederhana, adik-adik ya, sederhana. Misalnya begini, ketika kita berwudu, itu kan tidak boleh bermain-main, ya. Berwudu tidak boleh mengganggu temannya, nggak boleh bermain-main. So kalau berwudu mengganggu temannya dan bermain-main, pasti akan ada temannya yang terpeleset, terjatuh. Maka cara para guru kita, para ustadz kita ngajari supaya kita tidak bermain-main itu gimana? Kalau wudu itu jangan dipelak, jangan diciprat-ciprati. Nanti katanya air yang diciprat-ciprati itu jadi setan gitu. Ya. Ya. Kalau wudu ini jangan diciprat-ciprati. Ini nggak beneran ya. Maksudnya kalimat beliau itu pasti tidak benar gitu ya. Bukan. Artinya gini, itu bukan ajaran agama yang diciprati bajunya malah jadi setan, itu enggak gitu. Tapi ini adalah cara beliau memberikan kajian terhadap anak-anak supaya berperilaku dan berwudu yang baik. Gitu. Nah, diciprati benar ya kok terus berubah jadi setan ya bisa kan gitu. Nah, lalu gimana caranya dilap? Ya, dilap. Kemudian kalau punya sapu tangan pakai sapu tangan. Kalau tidak ada silam biasa nanti tidak usah dipakai, engkau jadi ganjaran kafe. Nah maka anak-anak waktu itu jarang yang berani main-main kalau itu terus diperhatikan ya. Nah, memang jadinya tukaran ya, berkelahi kan, berkelahi itu kan perbuatan setan. Nah, jadi analoginya ke situ. Nah kajian-kajian itu sederhana semacam itu. Nah setelah mulai agak dewasa, kajian-kajian ala Islam itu mulai masuk ke wilayah tafsir gitu ya, lalu diskusi-diskusi dan sebagainya. Sehingga ketika kita mendiskusikan tentang kembali lagi Al-Fatihah saja, itu juga berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Filosofinya seperti apa, ya, kemudian makna-makna yang ada di dalamnya seperti apa, sehingga kita akan memahami bahasa itu sebagaimana kita memahami bahasa kita sendiri. Saya kalian bukan penutur bahasa Jawa ya. Saya mau bercontoh bagaimana orang Jawa memahami bahasa Jawa dan itu tidak bisa dipahami orang lain. Satu contoh begini, teman-teman Jawa kalian itu kalau dipuji, dilem, ya, dipuji ya, disanjung. Mbak, kamu kok cantik gitu ya. Itu dia akan mengatakan apa? Terima kasih, matur nuwun. Enggak, kalau orang Jawa enggak begitu. Dia akan mengatakan ngenyek. Tahu ngenyek ya? Ngenyek itu kalau di Indonesia kan menghina. Ngece. Ya, menghina. Tapi dia tidak serius mengatakan menghina itu enggak serius. Mengucapkan ngenyek itu enggak serius itu. Jadi intinya kata ngenyek itu dalam konteks itu ya terima kasih gitu. Senang dia dipuji. Tapi yang keluar dari mulutnya ngenyek gitu ya gitu. Terus kalau ditawari untuk makan, ya, ditawari untuk makan, itu dia tidak langsung kebetulan saya belum makan nih gitu. Tidak ada orang Jawa ya, ditawari makan langsung bilang kebetulan nih, saya belum makan, lapar nih saya, nggak ada. Mohon maaf ini biasanya dari Batak gitu ya. Ya kan? Iya. Makanya saya pernah diberitahu begini, betul nggak?
Pak Hilal, yuk kalau suatu saat ke Batam, diajak makan sama teman Anda di Batam, jangan sekali-kali bilang sudah meskipun Anda belum. Ya bilang oke siap, harus gitu. Terus kalau Anda bilang sudah dan tidak makan, tidak akan diulang penawarannya begitu ya. Cukup sekali katanya. Nah orang Jawa kalau diajak makan gimana ngomongnya? Boten sampun, boten itu enggak. Boten sampun sudah, padahal janjinya belum, gitu. Sehingga sampai dulu saya sempat bilang dengan mahasiswa saya, kalau misalnya you datang ke rumah saya, kemudian saya pas makan siang, tak ajak makan, pasti tak jamin tidak ada yang mau. Yakin tak? Ya, karena mahasiswa saya banyak orang Jawa, mostly malah ya, tidak ada yang mau. Gitu. Tidak ada yang kebetulan Pak saya sedang lapar ya. Gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi dia mau gitu. Itu orang Jawa. Nah, yang bisa berperilaku seperti itu, berbahasa seperti itu hanya orang Jawa. Maka belajar agama pun itu harus belajar bahasanya sampai pada tahap menginternalisasi. Paham maksud saya ya? Menginternalisasi itu menghayati maknanya sebagaimana orang Jawa, sebagaimana orang Batak, sebagaimana orang-orang dari suku lain berbahasa menggunakan bahasanya dan memahami betul maknanya. Gitu. Nah, contoh penjelasannya gimana? Penjelasannya begini. Ketika orang Jawa meniru Mbak yang dari Batak, Mbak siapa? Desa. Hah? Desa. Mbak Tesa. Ketika mahasiswa saya yang dari Jawa itu meniru Mbak Tesa, diajak makan lalu bilang seperti tadi, kebetulan Pak saya belum makan. Itu dia nggak akan mentolong apa? Nggak akan tega. Dia nggak akan tega mengucapkan seperti itu kalau yang Jawa. Tahu nggak? Aneh kan? Padahal itu mudah bagi Mbak Tesa, tapi bagi mahasiswa yang Jawa sulit ngomong seperti itu. Ya. Begitu pula ketika tadi ada cewek cantik dipuji cantik, dia bilang terima kasih. Kalau dia masih murni kejawaannya, itu nggak tega ngomong begitu. Dia pasti bilang, alah ngenyek gitu ya. Tapi ngenyeknya itu nggak serius ngomongnya gitu. Intinya ya terima kasih sebenarnya. Nah belajar agama itu di Kudus Kulon itu dipahamkan sampai ke tahap itu supaya kita bisa mempelajari Al-Quran itu dengan menghayati makna bahasanya sebagaimana kita menghayati makna bahasa kita itu sendiri gitu. Nah maka di sana ada kajian nahwu, shorof dan sebagainya, itu nanti terlalu panjang kalau diceritakan gitu ya. Lugatnya seperti apa itu makna kata. Tetapi makna kata itu sangat dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Kalau dalam ilmu bahasa modern namanya discourse analysis. Nah, larinya ke sana. Ya. Itu. Contoh lain juga yang tentang bahasa banyak sebenarnya ya, tapi intinya di sana. Nah, sehingga maka adik-adik orang-orang Kudus Kulon itu ketika menjadi ustadz, kiai, itu rata-rata menguasai betul karena jinnya itu serius gitu. Jinnya itu tidak sekedar membaca referensi kemudian di paraphrase lalu disampaikan, enggak, tapi dia belajar dari awal secara detail begitu, secara detail. Maka dalam perilaku ji yang berikutnya ketika belajar ilmu-ilmu umum ya, ilmu-ilmu non agama, maka perilaku itu biasanya terbawa ya, biasanya terbawa sehingga hampir bisa dikatakan bahwa para kiai yang atau para ustadz yang belajar ilmu agama yang kuat itu rata-rata kuat di ilmu yang lain, paham di ilmu yang lain itu. Nah dalam konteks kepondokan sering dikatakan beliau-beliau ini punya ilmu laduni gitu ya karena kayaknya menguasai ilmu seperti makan begitu ya, gampang banget itu. Tapi kalau ini kita tarik
tarik pemahaman mengapa beliau-beliau itu begitu mudahnya mempelajari ilmu, karena mereka sejak awal sudah melakukan kajian-kajian dengan menggunakan teori atau metodologi yang memang memudahkan mereka untuk memahami semuanya itu. Maka Anda tahu Gus Dur itu hafal berapa bahasa? Dia bisa berapa bahasa? Lebih dari 5 bahasa kan? Gitu. Padahal beliau kan di pondok pesantren dulunya, tapi bisa menghafal, bisa berbicara dengan lebih dari 5 bahasa. Ini karena memang pola atau metodologi di dalam mengkaji sesuatu itu sangat terstruktur dan sistematis. Nah, lalu apa yang bisa ditarik oleh kita, kalau adik-adik yang di luar Kudus ini dengan filosofi ini? Adik-adik, artinya berarti ketika kita mempelajari sesuatu itu jangan langsung lari ke kontennya, ya, jangan langsung lari ke konten, ke isi. Sebab isi itu sebenarnya mudah ketika kita bisa membuka wadahnya. Jelas ya. Jadi yang harus ditekuni adik-adik dulu itu sejak awal adalah bagaimana kita bisa membuka wadahnya itu. Wadahnya buka, maka nanti isinya akan dengan mudah diambil, begitu. Apa saja, ilmu apa saja. Nah, filosofi inilah, metodologi inilah yang saya tidak tahu di Kudus Kulon sekarang seperti apa, Pak Mujid ya, tapi di Kudus Kulon zaman saya kecil dulu sampai saya setingkat sekolah menengah itu, cara mempelajari segala sesuatu itu mesti diambil dari metodologi yang semacam itu. Jangan langsung ambil isinya, tapi buka dulu pintunya. Maka di pondok-pondok itu adik-adik, kalau adik-adik nanti sempat diajak jalan-jalan ke pondok-pondok, itu pasti ada sebuah laku, sebuah kegiatan yang oleh orang-orang pondok disebut sebagai riyadhah, ya. Yang beragama Islam pasti paham makna riyadhah. Yaitu sebuah kegiatan, sebuah laku, sebuah rutin proses, ya, untuk membuka tadi, kalau pemahaman saya dan pemahaman beberapa pihak yang sering saya ajak diskusi, untuk membuka wadah tadi. Seseorang yang ingin bisa dengan mudah menghafal Quran, itu kuncinya satu sebenarnya, yaitu menomorduakan nafsu, ya. Anda yang beragama Islam ingin menghafalkan Quran 30 juz, gampang sebenarnya. Saya pun gampang, Pak Muyud gampang, cuma belum bisa. Kenapa? Karena belum bisa menomorduakan nafsu, gitu. Nafsu apa? Nafsu macam-macam, termasuk nafsu mencari ilmu yang lain, ya. Nafsu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga, itu nafsu bukan? Ya nafsu. Kalau nggak ada nafsu kita nggak akan bekerja, gitu. Itu tetap nafsu namanya. Ya. Nafsu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan di kantor, itu nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak selesai pekerjaan kita, gitu. Nah, itu harus dinomorduakan, nomorduakan. Itu cara membuka wadah untuk bisa menjadi penghafal Quran. Nah, di pondok ada proses untuk membantu kita itu membuka wadah itu, yaitu dengan cara puasa misalnya, ya. Diminta oleh kiainya, ustadznya untuk puasa. Mungkin awalnya puasa Senin Kemis, nah, nanti sampai pada tahap puasa sehari tidak puasa. Mungkin sampai pada tahap puasa terus selama 1 tahun, kecuali pada hari-hari yang dilarang puasa. Itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka menomorduakan nafsu, gitu. Jadi buka wadahnya, nanti isinya akan diambil. Bagaimana cara membuka wadah? Nomorduakan nafsu. Bagaimana kita akan sukses belajar ketika perhatian kita untuk anak-anak sekarang ini banyak fokus di gadget kita,
lalu yang dibuka sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dipelajari, itu berarti dia menomorsatukan nafsu. Gitu. Itu filosofi Ji larinya ke sana, ya. Kalau ditarik ke konsep belajar secara modern, intinya tetap sama berarti. Intinya tetap sama. Besok pagi harus mengumpulkan tugas. Tugas itu harus harus di reference dari referensi yang tidak diberikan dosennya, harus cari sendiri, buka Mbah Google, kepencut apa? tertarik dengan yang lain yang bisa dibuka, yang nggak akan selesai tugasnya, karena dia menomorsatukan nafsu. Itu filosofi Ji sampai di sana. Apapun itu. Dan ingat, yang namanya nafsu itu tidak sesuatu yang meledak-ledak, ya. Tidak sesuatu yang harus meledak-ledak, tidak sesuatu yang harus sangat menarik perhatian, tidak sesuatu yang harus menyenangkan, sangat menyenangkan, atau melipur begitu, tidak. Bisa jadi nafsu itu sesuatu yang membuat kita santai, ya, tiduran, ya, mengikuti ngantuk. Itu nafsu bukan? Nafsu. Ya. Atau makan terlalu banyak, makan jelas itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Kita nyantai-nyantai itu nafsu itu, gitu. Nah, itulah Ji, ya. Mungkin dari daerah lain filosofi semacam ini juga ada, ya. Ini dari mana, Mbak? Dari NTT Kupang. NTT. Ya. NTT itu Nusa Tenggara Timur, ya. Ya. Dari daerah mana? Kupang. Kupang. Ya, dulu itu pernah ada yang meneliti kupang. Kupang itu kan kayak kerang, ya, makanan, ya. Hewan laut, ya. Kupang. Ya. Dulu pernah ada yang meneliti itu, dan waktu itu anak SMA Pak, itu luar biasa, terkenal seluruh Indonesia. Saya waktu itu masih di sekolah menengah, membaca itu, wah, luar biasa itu. Ya. Tapi sekarang gitu-gitu kan udah banyak, ya. Penelitian Kupang. Ada nilai-nilai semacam itu di Kupang, Mbak? Yang seperti yang saya ceritakan tadi tentang konsep Ji, bagaimana, ada enggak di Kupang? Atau di NTT? Enggak ada, ya, tampaknya memang spesifikasi khusus ini, ya. Mbak yang sebelahnya? Saya dari Bali, Pak. Bali, ya. Gimana? Ada enggak yang mirip-mirip dengan tadi yang saya ceritakan? Filosofi semacam itu. Apa namanya? Enggak ada juga. Trikaya Parisuda. Gimana itu penjelasannya? Jadi Trikaya Parisuda tadi kan Bapak menjelaskan mengenai nafsu. Kalau nafsu itu kan artinya kebalikannya adalah bagaimana kita harus berkata, berbuat, berpikir yang benar-benar lurus. Trikaya Parisuda itu adalah 3 hal yang memang harus kita berbuat secara lurus. Contohnya itu bagiannya adalah 1 kalika, yang artinya berbuat yang baik dan benar. Habis itu manacika, artinya berpikir yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu wacika, yang artinya berkata yang baik dan benar. Ya, itu kebalikan dari nafsu tadi, ya. Ya. Lalu ada enggak perilaku atau proses untuk menajamkan itu tadi? Menajamkan 3 hal itu. Kalau saya ada puasa juga biasanya. Oh, iya. Iya. Ya, saya waktu di Bali juga dengar cerita-cerita ada puasa. Kemudian kalau di taksi itu kan ada apa namanya, Mbak, itu? Apa namanya yang di piring itu, ya? Piring atau apa, ya, yang dari daun kelapa muda itu? Banten. Ya, ada Banten di taksi Pak. Yeah. Kemudian di situ ada macam-macam kan, ya. Di
macam-macam, ada yang diisi rokok, ada yang diisi uang, ada yang diisi roti. Itu saya tanyakan, itu representasi dari doa ya. Rokok itu apa begitu ya, roti itu apa, itu representasi dari doa. Tapi intinya sebenarnya sama ya, untuk mengendalikan nafsu tadi ya. Mbak dari mana? Dari Kalimantan Selatan Pak, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Dayak ya? Iya. Kelihatan kalau Dayak ya. Terus ada nggak nilai-nilai semacam itu? Kalau misalnya nilai-nilai kayak yang dijelasin sama Mutia tadi itu ada, di saya juga, tapi itu lebih ke agama sih Pak. Misalnya diajar agama itu. Kalau yang filosofi Dayaknya ada nggak? Filosofis Dayaknya. Suku. Kalau di Dayak itu, kalau misalnya kayak yang Bapak bilang tadi, kalau orang Jawa itu kan biasanya kalau kita puji dia pasti kayak Malu. kayak gimana gitu. Kalau di Dayak juga sebenarnya kurang lebih seperti itu, cuman beda penyampaiannya aja sih Pak. Oh, gimana? Jadi nggak langsung, misalnya kan kalau bahasa Dayak atau bahasa Banjar itu kalau kamu cantik ya katanya gitu, pasti bilang ih bungas nih gitu. Terus pasti kita kalau dipuji gitu nggak mungkin terima kasih gitu, enggak, tapi langsung kayak nggak gitu kamu cantik juga kok gitu, tapi yang meledek juga Pak. Iya. Ada juga bahasa-bahasa seperti itu ya. Tapi dalam konteks pengendalian nafsu untuk bisa mempelajari ilmu dengan baik, filosofi Batak, Dayak ada enggak? Seperti yang tadi saya uraikan. Kayaknya nggak ada sih Pak, Nggak kalau ada ya. misalnya sampai berpuasa itu lebih ke agama sih. Buddha. Iya, Oh, mana? Ini. Oh, Buddha. iya. Oke. Kalau di Buddha juga ada puasa. Ya, tapi dia bukan puasa. Kalau di Muslim kan puasanya misalnya dari Ramadan subuh sampai maghrib. Kalau di Buddha itu kita boleh makan 2 kali sehari, tapi dia pagi sama siang. Jadi setelah tengah hari itu nggak boleh makan, tapi kita masih boleh minum. Pokoknya makanan-makanannya yang berserat atau mengenyangkan itu nggak boleh. Jadi minum air mineral masih boleh. Kalau di Bali kadang juga tidak boleh makan tertentu di puasanya ya. Ya, hari ini saya puasa tidak makan ini gitu ya. Ada nggak hari ini saya puasa tidak melihat cowok saya gitu? Esa itu. Kalau di saya, walaupun di Bali agama Hindunya kan lebih ke Nusantara Pak, dia menyatu dengan adat Bali. Itu memang jadi satu. Jadi kalau misalkan nggak boleh lihat nafsu itu balik lagi ke diri kita. Contohnya kan banyak ada turis di Bali Pak, turis yang kadang-kadang pakaiannya itu. Iya makanya saya hari ini puasa tidak melihat cowok saya hari ini puasa tidak melihat turis yang gitu ada ya. Kalau itu bukan, kalau melihat pasti kita tidak bisa tentukan momentum. Gini tau lihatnya gitu, melihatnya gini loh Mbak. Iya. Jadi boleh melihat, mata boleh melotot, tapi pikirannya tidak boleh melotot gitu ya. Jadi katanya digangguin sama bidadari, tapi dia tetap teguh misalkan dia. Saya adik-adik saya Pak Hilal ini pernah mengikuti sandwich program di Amerika Serikat ya, di USA, di kota Columbus, di negara bagian Ohio, ya, Ohio State. Saya di Ohio State University waktu itu. Nah, yang mau saya ceritakan tuh ini. Jadi di Amerika itu, di masyarakat Amerika itu, kalau you melihat kayak tadi Mbak, kayak tuh, orang yang berpakaian kayak gitu, itu kalau pandangan mata kita tuh intens melihat dia, itu bisa bermasalah hukum bagi kita. Ya, dia akan telepon polisi, lalu polisi akan menangkap kita, meringkus kita. Perkara pembelaan nanti, tapi diringkus dulu karena kita sudah dilaporkan, ditelepon bahwa kita mengganggu privasi dia. Itu. Kemudian, mohon maaf ini saya ceritakan apa adanya. Kita kalau pergi ke kampus itu
nunggu bis di halte-halte. Halte itu tidak seperti di kita atau di Bali atau di Batak atau di mana. Halte itu sekedar pinggir jalan, kemudian ada papan, lalu ada papannya ada gambarnya bis, ya. Lalu di bawah bis itu ada jam-jam pemberangkatan. Nah, itulah halte. Nah, yang menunggu bis itu berkerumun di situ, ya, berkerumun di situ. Kemudian namanya orang berkerumun kan macam-macam, ada yang dengan ceweknya, dengan cowoknya gitu. Kadang mereka di situ, mohon maaf, berciuman, ya, berciuman macam-macam, bukan hanya sekedar cipika-cipiki, macam-macam. Nah, kalau kita melihat dia, ya, sekali lagi, kalau kita melihat dia bisa telepon polisi dan melaporkan kita mengganggu privasi dia. Gitu. Budaya ini sungguh sangat berbeda dengan budaya di tanah air kita. Gitu. Nah, ada hal-hal yang semacam itu juga terjadi. Nah, itulah budaya. Tentu filosofinya beda lagi, yang saya tidak tahu tentang itu. Nah, kembali lagi ke konteks tadi, konteks G tadi. Nah, artinya begini, dalam filosofi G di Kudus ini, itu ada satu metodologi, yang kedua, satu ada filosofi, dua ada metodologi, lalu ada tujuan. Ya, ada tujuan. Nah, tujuan inilah yang bagi masyarakat santri di Kudus itu bukan menjadi satu-satunya goal yang harus segera dicapai. Maka orang mondok di Kudus itu bisa bertahun-tahun gitu. Kalau S2 itu ditarget berapa tahun harus selesai, Pak? 3 tahun S2. Kalau di DO-nya 4 tahun 4 ya? tahun. 4 tahun di DO. Di pondok enggak ada DO. Itu. Enggak ada DO. S3 7 tahun DO. Di pondok enggak ada DO. Goal tadi itu tidak targeted. Karena yang paling di highlight di pondok itu adalah the process. Ya, makanya begitu orang keluar dari pondok biasanya matang. Karena sudah matang di proses. Begitu. Nah, ini menjadi hal penting bagi kita untuk memadukan dua hal ini. Di pendidikan modern itu ada target, ada kapan goal itu harus tercapai, tujuan harus tercapai. Tetapi kita tidak boleh melupakan proses, gitu. Nah, ini gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Maka adik-adik, kebiasaan-kebiasaan instan, ya, yang dilakukan oleh generasi muda ini tentu harapannya tidak dilakukan oleh peserta dari kegiatan apa? Modul Nusantara. Modul Nusantara ini, modul Nusantara ini. Karena Anda ikut di sini tentu sedikit melupakan kegiatan belajar di kampus asal. Tapi itu tidak perlu disesali. Karena apa? Karena Anda sekarang sedang mengasah diri untuk berproses. Tanpa Anda sadari, Anda datang ke Kudus, belum paham, belum tahu filosofi G, tapi Anda sudah melakukan G di sini karena Anda sudah berproses di sini. Yang di sana yang sedikit terlupakan itu tidak akan hilang karena terproses di sini, tergarap di sini dengan filosofi G yang secara tidak langsung sudah dilakukan itu. Kira-kira begitu, Pak, pemaknaan filosofi G yang sekarang sedang digali banyak pihak. Karena terang waktu saya kecil sampai saya menengah itu belum pernah mendengar, saya orang Kudus Kulon asli, belum ada diskusi-diskusi baik di pondok maupun di pengajian-pengajian tentang filosofi Gus Jigang itu belum pernah muncul, Pak. Ya, baru-baru saja muncul ketika ada kajian-kajian di IAIN, di mana gitu ya, baru muncul itu. Tapi waktu saya di sana itu belum muncul kajian Gus Jigang gitu. Tapi dilakukan gitu ya, dilakukan oleh masyarakatnya. Gitu, masih Pak Mujid. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Hilman Mazri, kita berikan aplaus pada beliau.
Tadi beliau menyampaikan tentang filosofinya Ji, di mana adalah satu poin yang cukup cukup menarik, yaitu menomorduakan nafsu. Nah ini yang cukup berat ini ya. Kita belum pernah bahas di pertemuan modul Nusantara yang 1 sampai 24 belum pernah bahas itu Pak. Karena semuanya nafsunya didulukan, Pak makannya apa, menunya apa lah. Jadi mereka masih berpikir tentang nafsu. Jadi ya kita masih agak berat untuk ke arah situ ya. Jadi kuliner Kudus yang belum pernah dicoba apa gitu ya. Ya. Jadi kalau masih ada yang belum dicoba, tuntut besok di akhirat ya. Ini tadi beliau menyampaikan proses Ji secara filosofi atau historical. Nah, ini kan adik-adik di sini ranahnya akademis Bapak. Jadi mereka sudah mahasiswa. Nah, bagaimana mungkin semacam nasihat atau pesan terhadap mereka yang sedang studi bisa menerapkan spirit Ji untuk memaksimalkan potensi mereka Pak pada saat studi. Mungkin ada pesan untuk mereka Pak. Ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu kebiasaan instan ya. Kebiasaan instan itu kan menghambat Ji dalam konteks masyarakat Kudus Kulon itu. Artinya apa? Adik-adik harus lebih mencintai proses daripada goal tadi. Goal tetap akan tercapai ketika prosesnya benar. Jadi jangan takut, adik-adik tidak akan memperoleh sesuatu ketika adik berproses. Ada yang kenal dengan MH Ainun Najib? Tidak kenal? Cak Nun. Cak Nun, tahu nggak? Budayawan. Ya. Cak Nun itu sekarang seperti apa kehidupannya? Mungkin sekarang dia sudah pada tahap tidak lagi membutuhkan materi, meskipun materinya dengan mudah berdatangan. Gitu. Anda tahu ketika dia berproses, dia goal secara normatif akademis tidak dia peroleh, ya. Dia di UGM juga nggak selesai, kalau nggak salah ya. Di UGM nggak selesai. Di Pondok Gontor dia dikeluarkan kalau nggak salah itu karena dia memprotes sistem pendidikan. Jadi Cak Nun itu berprosesnya sejak kecil ya. MH Najib itu berproses sejak kecil. Tapi sekarang ini dia dalam posisi tidak lagi mengejar nafsu, meskipun nafsu itu berdatangan ke dia gitu. Bayangkan ketika Kiai Kanjeng itu di order orang untuk manggung berapa ratus juta itu, tapi dia ternyata kehidupannya tidak seperti itu gitu. Maka adik-adik jangan pernah takut ketika proses itu tidak ketika Anda berproses, maksud saya jangan takut Anda berproses. Oke, mungkin yang lebih populer Yusuf Mansur, ya. Yusuf Mansur kenal? Ustadz tahu Yusuf ya? Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kenal ya? Ya, yang Muslim mesti kenal. Anda tahu dulu dia pernah apply untuk kuliah di UI, Universitas Indonesia. Diterima enggak? Tidak diterima. Tapi sekarang dia dipanggil oleh UI untuk memberi kuliah. Coba. Karena apa? Ketika dia tidak diterima di Universitas Indonesia itu, dia tetap berproses, memproses dirinya dengan benar, sehingga akhirnya dia mencapai goal yang lebih tinggi dari sekedar kuliah di UI. Kira-kira ke situ pemahamannya. Jadi lebih menikmati proses ya Pak ya. Iya. Jadi kalau proses itu apa ya? Istilahnya kalau di dalam kalau di Tinopreneur itu kenyamanan. Jadi kalau Anda mengikuti proses kok nggak nyaman, nggak akan bisa dapat hasilnya maksimal. Jadi makanya kalau ketika sedang berproses, usahakan senyaman mungkin. Atau mungkin contoh saya diri sendiri ya, bukan pamer tapi untuk share pengalaman. Adik-adik ketika saya dulu kuliahnya di UMK sini, S1-nya, mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris. Kenapa saya mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris? Karena saya merasa ijazah saya tidak ada yang pas kecuali dengan dua prodi, yaitu prodi bimbingan konseling dan prodi pendidikan bahasa Inggris.
Loh Pak Hilal ijazahnya apa? Ijazah saya SPG. Tahu SPG? Sekolah paling gampang. Tahu nggak SPG? Nggak tahu ya? Masya Allah. Bukan masanya Alma mater saya sudah terkubur. Milenial mereka, generasi Z. SPG itu sekolah pendidikan guru. Sebelum SMA dulu. Ya sebelum PGSD. PGSD. SPG itu levelnya SMA. Jadi lulus SMP terus sekolah di SPG 3 tahun menjadi guru SD. Jadi guru-guru SD kalian itu dulu mungkin ada yang SPG. Ada nggak guru kalian yang tidak bergelar SPD? S1. Ada nggak yang tidak S1? Guru SD? Guru SD-nya. Kayaknya ada ya. SD Nah negeri. itu lulusan SPG. Lulusan SPG. Atau dia bergelar SPD. Biasanya kalau dia sudah tua, bukan tua banget, maksudnya dia sudah usia, tapi kok dia bergelar SPD, guru SD, biasanya dia lulusan SPG, kemudian ambil PGSD di UT atau di mana begitu. Itu lulusan SPG. Jadi dulu Pak Hilal lulus SPG jadi guru SD. Ya, jadi guru SD. Waktu itu langsung ASN atau PNS. Ya, langsung PNS. Nah karena saya waktu itu belum pengen menikah, teman-teman saya pada menikah. Saya belum menikah, saya ingin kuliah. Saya kuliah di sini. Karena supaya tidak jauh-jauh keluar kota, karena saya ngajarnya juga di Kudus. Nah, saya kuliah di UMK hanya 2 pilihan, BK atau bimbingan kanseling atau pendidikan bahasa Inggris. Kok Pak Hilal nggak pilih bimbingan kanseling wong guru SD kan gitu? Karena saya nggak suka dengan guru BK masalahnya gitu. Guru BK itu kan, guru BK saya itu penelang, tahu penelang. Kalau melihat muridnya tuh melorot matanya gitu, menakutkan. Oh sama. Kalau ngeliat tuh Oh gitu ya. Masa guru BK sekarang masih ada kayak gitu? Saya kira enggak. calon. Oh ini calon guru BK. Oh prof di BK ya. Oh iya. Ini kalau ini sih enggak gitu kayaknya. Ini auranya aura penyayang kok. Ya. Nah saya masuk di SPG. Anda tahu? Masuk di pendidikan bahasa Inggris. Lulusan SPG masuk pendidikan bahasa Inggris itu sebenarnya nggak cocok juga ya, karena waktu saya di SPG tidak diajar bahasa Inggris secara maksimal. Kenapa kok nggak diajar bahasa Inggris secara maksimal? Lah mau jadi guru SD kok belajar bahasa Inggris untuk apa? Kan nggak ada gunanya. Yang diajari ya menyanyi kan gitu ya, menyanyi, matematika, bahasa Indonesia, IPA, menari, gitu, olahraga. Jadi Pak Hilal dulu juga bisa ngajar menari loh ya, menari Jawa bisa. Jurusan tari nih Pak. Jurusan tari, oh iya, jurusan tari, ini kan. Lemes tangan saya, lemes kan, dilatih terus gitu. Ini kan harus gini tuh Pak, nah tangannya gini, nah kan, bisa saya. Nah ketika saya kuliah S1 itu saya tidak bisa. 1 tahun saya mau keluar, semester 1, 2, semester 3 memutuskan keluar. Terus kok jadi lanjut. Nah di situ proses yang mau saya ceritakan. Ketika saya jalan-jalan di sekitar Menara, Anda sudah jalan-jalan di sekitar Menara belum? Udah. Ada toko Morodadi, tahu? Sebelah kanan toko jalan. jajanan di jalan besar. Toko kelontong macam-macam ada. Depan kelenteng. Ya, sebelum kelenteng, seberangnya depan terminal. Terminal ya. Toko Jajan. Morodadi di situ. Nah, saya jalan-jalan di Menara dengan teman saya. Lalu dari toko Morodadi ini keluar seorang warga negara asing, cewek, ya, warga negara asing. Wih, ono bule, tututi gitu ya. Kita kejar. Saya waktu itu semester 1. Kita kejar, kita sapa dengan good evening, gitu kan? Karena itu sore hari, good evening. Dia noleh kemudian mengucapkan Sugeng Sonten. Sugeng Sonten itu good evening bahasa Jawa. Ya, Sugeng Sonten.
itu bahasa Jawanya good evening. Dan itu kromo inggil, itu bahasa Jawa halus ya. Kromo inggil itu bahasa Jawa halus. Good evening. Dia noleh kemudian sugeng sonten begitu. Kita kan kaget, malah bahasa Jawa gitu kan, malah dia bisa bahasa Jawa. Nah, singkat cerita ngomong-ngomong, kemudian kita diajak ke kos-kosannya, lalu dia cerita. Jadi cewek ini itu sebenarnya mahasiswi S3 di Cornell University New York. Sementara saya S1 baru 1 tahun, jadi jaraknya kan jauh banget gitu. Nah, kenapa dia di Kudus? Dia sedang melakukan penelitian, mengerjakan disertasinya ya, dengan topik The Silence of Kudus Kulon ya, The Silence of Kudus Kulon. Kenapa kok The Silence of Kudus Kulon? Karena di Kudus Kulon itu, kalau Pak Buyut belum mengajak Anda masuk ke Kudus Kulon, itu dosa besar ya. Jadi ajak Pak Buyut masuk ke kampung-kampung di Menoro gitu ya. Itu nanti akan Anda tahu rahasia The Silence of Kudus Kulon. Kampung-kampung di Kudus Kulon itu adik-adik jalannya kecil-kecil, gangnya sempit. Ya, ada yang 1 meter, ada yang kurang dari 1 meter. Tapi temboknya tinggi-tinggi. Ya, temboknya tinggi-tinggi. Lalu yang menggelitik mahasiswi Cornell ini, S3 ini adalah how they communicate each other, how they talk, bagaimana mereka berbicara dengan tetangganya. Sesuatu yang sederhana yang kita tidak pernah mikir, dipikir oleh orang Amerika jadi dokter. Ya. Jadi sesungguhnya ilmu itu orang perlu sing muluk-muluk gitu kan. Mung trimo ngono dadi dokter gitu. Maka apa yang dia teliti? Dia datang ke kumpulan anak muda, ono do main volley, dia ikut main volley, omong-omong begitu. Nah, lalu kesepakatan saya ulangi lagi, saya kembali lagi ke tadi. Kesepakatan saya dan teman saya dengan ini namanya Gigi Wakes. Lalu dia minta dipanggil Mbak Cici untuk nama kudus ya. Dia minta dipanggil saya Mbak Cici begitu. Kesepakatannya adalah you belajar bahasa Inggris dengan saya, tapi saya belajar bahasa Jawa dengan kalian. Gitu. Maka kemana-mana, bepergian kemanapun, saya sering diajak bersama teman saya, bertiga kita kemana-mana. Gitu. Anda lihat apa yang saya lakukan? Saya berproses dengan kehidupan baru bersama seorang warga negara Amerika yang tinggal di Kudus. Berapa tahun? 2 tahun. Mungkin Anda berpikir, terus kuliahnya Pak Hilal seperti apa? Gitu kan? Terus kuliahnya piye kan? Kalau orang Kudus, kuliahmu terus piye nang kan gitu. Kalau orang Kudus, kuliahnya gimana? Waktu itu saya tidak berpikir serius tentang kuliah saya. Saya asik dengan proses ini. Tapi what's happened? Anda tahu selama interaksi saya dengan mahasiswa S3 ini ada suatu proses transfer of knowledge, transfer of behavior, learning behavior, transfer of academic atmosphere from America to Indonesia yang teman saya kuliah tidak dapat. Bagaimana budaya belajar orang Amerika, bagaimana cara berpikir orang Amerika melihat suatu masalah dari hal yang kelihatan sederhana, sepele menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang saya dapat, yang tidak didapat teman-teman saya kuliah. 2 tahun. Berarti saya kuliahnya keteteran 2 tahun, gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Saya selesai tepat waktu dan saya menjadi yang terbaik dari yang mau keluar, ya, dari mau drop out karena tidak sanggup, akhirnya malah menjadi yang terbaik meskipun 2 tahun terkesan meninggalkan kuliah. Nah itu proses. Ya. Poinnya proses, bukan 2 tahunnya meninggalkan kuliah. Ya, jangan niru-niru 2 tahunnya meninggalkan kuliah. Jadi artinya kalau adik-adik mau di Kudus terus tidak apa-apa gitu maksud saya. Gitu. Di Kudus 2 tahun gitu. Ya. Oke, banyak cerita menarik, pengalaman menarik yang beliau sharing ke kita. Mungkin ada sahabat Modul Nusantara yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan. Monggo dipersilakan.
Kak Mutia, Kak Rara, Kak Iki. Mungkin Kak Iki tentang pembangunan sosial, Kak. Ini kan cocok tema Gus Ika jadi skripsinya. Kak Iki ini paling cocok ini. Dari jurusan pembangunan sosial paling cocok jadi skripsi Gus Ika. Monggo. Belum ada. Ya. Oke, silakan yang lain mungkin. Kak Tessa, Kak April, Kak Tessa. Silakan. Belum ada. Adil. Belum ada nih. Mereka sebenarnya belajar ke sini masih kulitnya sih Bapak. Oh iya. Jadi masih kulitnya teman-teman ini karena memang dari awal 2 bulannya kita online. Jadi ini kita masih punya tanggung jawab besar karena mereka masih punya kegiatan kontribusi sosial. Kami pinginnya kontribusi sosial itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan tentunya nyambung dengan konsep Gus Jigan. Ini jadi mereka nanti akan melakukan praktek di beberapa, ada yang di panti asuhan, di anak sekolah ABK, sama satu di madrasah Dinia salah satunya. Jadi mereka akan berbagi pengalaman, sharing di situ. Oke, ada pertanyaan? Oke, Kak April. Ayo. Sebelumnya Pak, saya ingin bertanya. Ini dari saudara saya juga sebenarnya pertanyaannya. Kan tadi kan proses Bapak tuh hanya mengikuti teman Bapak yang dari New York. Nah, selain itu ada proses apa aja dalam proses Bapak? Masa mengikuti teman Bapak aja? Oh iya, tadi ya betul. Tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika saya mengikuti kemana dia pergi, ya, diajak kemana pergi, kemudian kadang-kadang juga saya mengajak ya ke tempat saudara saya ajak kemana-mana saja, itu tadi ada transfer of culture, ya, transfer of learning behavior, transfer of thinking, ya, yang orang-orang kita tidak pernah berpikir seperti itu, ya, dengan cara itu kita bisa berpikir seperti itu. Gitu. Contoh tadi, ketika dia mengangkat tema The Silence of Kudus Kulon, diamnya Kudus Kulon, itu saya selama di situ berdiskusi, berdialog dengan orang-orang Kudus Kulon yang saya anggap punya pemikiran lebih, itu nggak pernah berpikir tentang itu. Itu ya dibiarkan aja seperti ya sih, memang begitu itu, nggak ada persoalan. Tapi ketika dia masuk ke Indonesia melalui referensi-referensi di New York di perpustakaannya itu, dia langsung bisa menarik sebuah masalah besar bagi dia, bahwa ini pasti ada persoalan komunikasi, ada persoalan interaksi, ada persoalan how they talk each other, ya, bagaimana mereka mendeliver berita dan sebagainya. Lalu apakah ada konflik-konflik antar individu di rumah-rumah yang tersekat tinggi-tinggi itu dengan hanya tersisa jalan selebar 1 atau kurang dari 1 meter? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Tidak. Gitu. Tapi the transfer of thinking itu kemudian sangat mendominasi pemikiran saya dan teman saya waktu itu, ketika kita berproses dengan dia, gitu. Lalu transfer of learning behavior-nya juga muncul, ya, learning behavior dia itu ya diproses itu, ya. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu itu tidak baik. Apapun yang dicapai orang lain, apapun yang saya lakukan, dia selalu mengatakan good, very good, gitu. Maka satu-satunya mungkin ya wali murid di sekolah anak saya yang tidak pernah mempersoalkan ranking anaknya itu mungkin saya. Zaman anak saya SD itu kan lagi gencar-gencarnya ranking, gitu, gencar-gencarnya ranking, yang kemudian akhirnya dihilangkan juga, ya, gitu. Tapi sekarang muncul lagi katanya. Itu saya tidak pernah mempertanyakan ranking dan tidak pernah melihat rapot anak saya kecuali menandatangani, gitu. Tapi ketika ditunjukkan tanda tangan, saya selalu mengatakan, ini loh Bapak dulu tidak bisa belajar kayak gini,
kebetulan rapotnya Pak Hilal masih disimpan, tak tunjukkan itu loh nilainya beda banget dengan nilai kamu gitu. Itu ya karena proses itu. Seandainya saya tidak diproses untuk open mind itu, mungkin saya juga akan seperti wali murid yang lain yang menuntut anaknya untuk punya ranking misalnya dalam satu hal itu. Itu deh, yang penting hikmah manfaat dari proses itu di situ gitu. Mungkin ada sesuatu yang hilang ya ketika selama 2 tahun itu mungkin kita kadang mengabaikan perkuliahan mungkin ya. Saya tidak ingat persis bagaimana saya waktu itu kuliah, apakah mengabaikan betul atau tidak, itu saya nggak ingat persis. Tapi pasti ada waktu-waktu yang terabaikan. Misalnya ketika saya diajak ke Malang ya, ketemu dengan guru besarnya di Malang. 1 minggu kayaknya ya saya ngeblong mungkin ya. Mungkin 1 minggu masa nggak ngeblong ya, tetap ngeblong kan itu 1 minggu. Ada yang hilang, tapi ternyata dengan apa new behavior kita yang kita perlu dari proses itu, ketika mengerjakan ujian akhir pun tidak ketinggalan dengan teman-teman gitu. Itu Mbak ya. Jadi tetap ada tadi transfer knowledge dari temannya beliau yang dari New York tadi ya. Jadi berteman itu bisa tidak hanya bermain saja. Jadi kalau Anda ini kan teman baru kumpul kan, baru ketemu bulan November tanggal 25 kalian. Sebelumnya nggak pernah ketemu gitu. Terus kalian tahu apa pengetahuan baru, informasi baru dari teman-teman Anda ini. Jadi mencintai proses daripada goal, ini di situ ya, proses. Ya, sabar dengan proses apa tidak. Jangan instan ya, walaupun makannya tiap hari mie instan kan, ya saya tahu itu ya, kelihatan dari simnya, dari wajahnya itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Masak sendiri. Masak ada kadang jajan, kadang masak Bapak. Jadi ketika ada acara modul Nusantara, mereka bahasanya perbaikan gizi. Jadi saya harus memikirkan 4 sehat 5 sempurnanya harus sesuai gitu. Tapi ketika di rumah masak, di kosnya masak, ada yang belanja beras kemarin, sayuran, kadang masak, kadang jajan. Ya kadang nunggu kiriman dari teman-teman itu Pak. Karena ada beberapa yang sudah akrab dengan teman-teman mahasiswa sini, dikirimi durian kemarin ya. Iya berarti kan nggak perlu nyari durian lagi dah. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya silakan. Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada nanti kan masih di sini sekitar 17 hari ya. 17 hari nanti kalau kita ada event untuk kalau bukan perpisahan ya bahasanya, nanti kan bisa diskusi lagi dengan beliau lagi gitu. Oke, dengan para pimpinan nanti. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Abdul Ghani atas ilmunya, pengetahuan, cerita-ceritanya, knowledge-nya, talking-nya di sini tentang inspirasi terkait Ji. Jadi kalau kemarin kita Ji masih gambarannya hanya belajar buka buku, tapi lagi tadi lebih yang poin utama yang saya suka tadi menomorduakan nafsu. Itu yang paling berat kayaknya. Ya. Kak Tessa khususnya ya, nafsu untuk meningkatkan berat badan itu. Oke, terima kasih atas ilmu materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Hilal Masih. Terima kasih juga kepada teman-teman sahabat modul Nusantara. Seperti biasa setelah acara Anda terlihat lesu kan gitu, supaya bersemangat ada tugas ya seperti biasa ya. Nanti ada tugas yang biar meningkatkan semangat gitu kan, dan nggak lupa proses kan harus berjalan terus seperti yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Oke, kita berfoto bersama dulu Mas Agus gitu. Oke, dengan beliau. Dari saya tutup dulu. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Salam Indonesia.